Siapa sih yang hari ini tidak pernah mendengar istilah toksik? Pasti teman-teman sudah familiar dengan istilah tersebut, karena memang belakangan ini segala sesuatu yang bersifat toksik sering dibahas di media sosial. Sejatinya, apapun yang mengandung kata toksik itu sebenarnya berasal dari dalam dirinya. Yang lebih tepatnya berawal dari pemikirannya sendiri yang didominasi oleh pemahaman-pemahaman yang negatif dan tidak memberdayakan. Dan maka dari itu, saya menyebutnya dengan istilah toxic mentality. Yang menjadi tantangan di zaman sekarang adalah orang-orang toksik ini menjamur di kalangan orang terdekat kita dan seringkali pendekatannya pun sangat halus dan tidak terasa. Bagi sebagian orang yang tidak memahami hal ini, mereka menganggap bahwa orang yang toksik itu secara perilaku baik-baik saja. Lalu bagaimana kita bisa mengenali orang-orang dengan toxic mentality? Yang pertama adalah orang dengan toxic mentality itu biasanya suka menyalahkan keadaan, suka mencari pembenaran atas dirinya, dan suka mencari alasan. Yang sebenarnya dengan tiga perilaku ini membentuk sebuah pola yang sama, yaitu mereka cenderung berusaha untuk menutupi kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua adalah dalam hal berelasi, atau yang bisa kita sebut toxic relationship. Orang dengan toxic mentality ini biasanya dia superior dengan orang-orang yang secara level dalam dirinya atau secara kualitas dirinya itu di bawahnya. Sehingga orang dengan toxic mentality ini biasanya suka membuli, suka menyinggung perasaannya, sehingga tak jarang merusak citra diri dan mental orang-orang di bawahnya dia. Dan di satu sisi, orang dengan toxic mentality cenderung membenci orang-orang yang kualitas dirinya atau level dalam dirinya itu lebih baik daripada mereka. Jadi istilahnya mereka tidak suka dengan orang-orang yang lebih baik atau lebih sukses daripada orang-orang dengan toxic mentality tadi. Yang ketiga adalah orang dengan toxic mentality itu biasanya melihat segala sesuatu dengan kacamata yang negatif. Atau sederhananya adalah mereka selalu melihat masalah dalam setiap solusi yang ada. Sehingga secara tak sadar mereka juga menyabotase dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dia. Dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, itu membentuk sebuah pola yang sama, yaitu sebenarnya orang dengan toxic mentality itu di dalam hatinya yang terdalam, di dalam mentalnya dia itu merasa dirinya rendah, merasa tidak layak, merasa tidak mampu, dan sebagainya. Sehingga dia melakukan segala sesuatu yang secara tidak sadar itu merusak citra dirinya, merusak mentalnya, dan menyabotase dirinya sendiri. Sehingga dia jauh dari kehidupan yang berkualitas. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Yang pertama adalah kalau orang-orang toxic mentality ini berada dalam lingkungan terdekat kita seperti keluarga, saudara, sahabat kita, teman-teman sepermainan kita yang biasanya kita sehari-hari menghabiskan waktu bersama dengan mereka, mulailah untuk membatasi frekuensi untuk berinteraksi dengan mereka. Memang hal ini sangatlah menantang karena bagaimanapun mereka juga sebagian besar hadir dalam perjalanan hidup kita. Tapi di satu sisi, lingkungan membentuk siapa diri kita. Jadi kalau lingkungan kita diisi oleh orang-orang yang toksik, ya cepat atau lambat kita pun juga toksik. Sedangkan kita kepingin membentuk sebuah pribadi yang lebih baik lagi. Kita ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah dari itu, kita mesti membatasi frekuensi dengan mereka dan mulailah menghabiskan waktu dengan lingkungan yang positif dan memberdayakan. Yang kedua adalah, kalau orang dengan toxic mentality ini berada di luar lingkungan kita, ya sederhana saja. Tinggalkan saja, karena itu hanya membuang waktu, tenaga, dan energi kita.